Tahlil. Iya sama. Jadi kayak ini kalau kita kan kita nih hidup ladak lumrah lagi yang namanya apa nih? Pasti ada kalau wong. Jadi kita nak disaring dalam artian kita tanya dulu, jangan langsung dimakan makan mentah-mentah. Iya. Karena kan apa ini kan tidak nyaring. Segala apa yang diposting bakal keluar dia. Entah ini benar atau tidak. Itu tadi. Anda di sini baru tahu juga salat tahlil itu. Iya, salat tahlil. Baru tahu mana? Baru tahu juga. Tahlil. Salat sunnah mutlak ada. Kalau salat tahlil itu belum pernah dengar soalnya, belum pernah. Enggak tahu nah. Ada. Cak mana? Iya. Oke. Gitu loh. Siapa orang yang mengamalkan suatu amalan falaysa alaihi amruna, tapi amalan tersebut bukan landasan dari kami, bukan rujukan dari kami, fahuwa rad, maka amalan tersebut bakal tertolak. Kita belajar itu jangan langsung terjemah. Itu. Kalau langsung terjemah, bahaya, agama ini bakal dirusak. Itu. Bakal diporandakan oleh penganutnya dewek. Jadi jangan salah arti. Kalau belajar kita dengan belajar pakai arti salah paham, maka salah total. Contoh, Anda kasih contoh. Sepakat tak kalau kita nyebutkan ayah sama ibu Nabi di neraka? Sepakat tak kita? Sepakat tak? Tidak sepakat. Itu. Oke, kalau tidak sepakat. Bahkan ada yang menyebutkan, ada ulama yang menyebutkan bahwasanya ayah sama ibu Nabi itu di neraka. Itu. Ayah sama ibu Nabi di neraka. Karena disebutkan di dalam hadis, inna aban Nabi, ada disebutkan lagi inna abaka wa abi finnar. Itu. Nabi ini pernah ngomong sama Ali, sungguhnya ayahmu dan ayahku di neraka. Lihat dulu, jangan kita putus dulu nih. Jangan kita langsung makan artinya. Disebutkan lagi dalam Al-Quran, ada disebutkan, diceritakan bahwasanya mungkin kita sudah tahu Nabi Ibrahim itu siapa ayahnya? Apa? Penyembah berhala. Nah, inilah jadi buku-buku yang sudah dipengaruhi oleh apa? Akal yang tidak sesuai, oleh ilmu yang tidak sesuai dengan syariat. Selama ini yang kita pelajari, Nabi Ibrahim itu punya bapak penyembah Oke, kita bantah ini. Rupanya disebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf atau Al-An'am, lupa. Wa idh qala li Ibrahimu li abihi, kita ambil itu abihi. Abihi, abun itu tidak serta-merta mesti artinya ayah. Karena kenapa? Karena ayat tersebut dibantah di dalam Al-Quran itu sendiri. Salah satu contoh kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Apa salah satunya ayat di dalam Al-Quran? Ya abatif alma tu'mar. Di situ Ismail manggil ayahnya bukan abi, ya abati.
bukan abi. Ya abatif al ma tu'mar. Itu. Jadi abun itu bisa sewaktu-waktu artinya berubah menjadi paman. Abi itu bisa serta-merta berubah menjadi artinya paman. Bukan secara khusus namanya ayah, bukan. Jadi sepakat bahwasanya yang dimaksud Nabi Ibrahim itu bukan ayahnya. Selama ini kita waktu kecil mungkin belajar salah gitu. Yang ngomong tadi Nabi Ibrahim bapaknya menyembah berhala, bukan. Itu bukan bapaknya, bukan ayahnya, tapi itu pamannya. Hujan. Itu. Selama ini kita baru sadar. Itu. Rupanya yang kita sudah tahu, yang dimaksud ayah Nabi Ibrahim itu bukan ayahnya, itu pamannya. Itu. Begitupun juga dengan Nabi Muhammad. Yang dimaksud inna abakan nabi, inna aban nabi, inna abin nabi, itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Yang dimaksud siapa? Abu Jahal. Sama Abu Lahab. Itu yang dimaksud. Jadi hati-hati kalau kita belajar agama pakai arti, hati-hati. Itu. Nah, yang semacam ini bid'ah itu bukan berarti ini tak katik di zaman Nabi. Itu. Tahlil tak ada di zaman Nabi. Benar. Tahlil tak katik di zaman Nabi. Itu. Doa tak katik di zaman Nabi, doa bersama-sama. Kita kupas dulu lah pokoknya tentang apa ni tahlil. Kalau kita tahlil, apa yang ada dalam tahlil? Baca Quran tak? Baca Quran tak kita waktu tahlil? Baca Quran kan? Baca Quran perintah Nabi bukan? Perintah dari Allah bukan? Perintah dari Allah. Itu. Kemudian kalau kita baca la ilaha illallah, itu perintah dari Rasulullah bukan? Disebutkan dalam hadis man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishan dakhalal jannah. Siapa orang yang menyebutkan la ilaha illallah, berarti secara tidak langsung perintah dari Nabi bukan itu? Perintah dari Nabi. Tapi memang secara khusus di zaman dulu tidak katik Yasin tahlil. Karena kita ini hobinya memang di hari Jumat, itu juga perintah dari Nabi baca Yasin, ikra'u ala mautakum surata ya. Ada di kitab ini. Bacalah bagi uang yang meninggal, bagi uang yang wafat, dibacakan dengan surat ya Yasin. Yasin perintah dari Nabi bukan? Perintah dari Nabi. Itu. Jadi yang dipermasalahkan bukan amalannya. Itu. Bukan amalannya, tapi perkumpulannya. Itu yang jadi masalah. Perkumpulannya. Karena perkumpulan zaman dulu tidak zaman sekarang. Kayak itu. Fardi dulu itu. Dewek. Itu. Kembali kepada hadis tadi, man amila amalan. Dalam disebutkan dalam hadis itu, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, bukan mengerjakan suatu perkumpulan. Itu. Oke lah kalau antum masih tak nerima, oke. Itu. Kalau masih tak nerima. Itu. Karena kita mungkin ada sebagian yang masih tak nerima. Itu. Karena ini tak sesuai dengan Nabi. Kalau kita pengen belajar, kalau kita pengen misalnya belajar agama, kita nak ikut cara Nabi, mungkin kita ratu-ratu gitu tak bakal masuk surga kan? Karena kita bakal menjadi orang yang tersesat kan? Itu. Apa salah satu contohnya? Sholat pakai sejadah, pakai tikar ini, tak kaki zaman Nabi. Itu. Kalau nak naik haji, tak usah pakai naik pesawat. Nak pakai sunnahnya pakai unta, weh. Itu. Kan bingung jadinya. Jadi yang dimaksudkan di dalam arti, maka sewaktu-waktu, maka disebutkan memang benar bid'ah yang dimaksud di dalam arti itu bid'ah akhirat. Bid'ah akhirat. Oke, kalau kita tentang bid'ah dunia boleh. Maka disebutkan kata Nabi di dalam bid'ah dunia boleh. Itu. Bahkan kata Nabi pernah ngomong, karena wong akhir zaman itu lebih tahu dunia daripada zamannya Nabi. Zaman Nabi ada tak pesawat? Dah kati. Zaman kita baru ada pesawat. Bahkan Nabi itu ngomong dewek.
kalau urusan dunia lebih pahamlah uang akhir zaman daripada zaman kami. Itu. Zaman dulu dah katik motor, sekarang baru ada motor. Zaman dulu dah katik kipas, sekarang baru ada kipas. Oke. Itu. Tapi yang tentang akhirat cak mana? Tentang misalnya apa? Khutbah pakai apa tuh? Khutbah pakai tongkat. Itu. Kemudian apa lagi? Salat pakai tikar. Ataupun misalnya contoh, tak usah pakai gitu, amalan. Misalnya maulid. Itu. Misalnya salaman. Salaman sudah salat, zikir, doa, kemudian ditutup dengan salaman. Ada sebagian yang menyebutkan salaman sudah salat bid'ah. Benar bid'ah. Tapi di sini di dalam hadis disebutkan man yaltaqiyani muslimaini fayatasafahani ghufirallahu qabla ay yatafarraqa. Wong yang bersalaman itu sesama muslim bersalaman, kemudian mereka saling menyapa, kemudian mereka bersentuh tangannya, disebutkan dalam hadis ghufirallahu qabla ay yatafarraqa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya selama tangan itu lepas. Pertanyaannya, ada di dalam hadis ini mengkhususkan bahwasanya tidak boleh salaman di masjid. Ada tidak? Tidak kata. Berarti dimanapun tempat, kapanpun kita bertemu dengan wong muslim lainnya, dimanapun tempat, berarti tetap boleh salaman. Benar tak? Logikanya, tempat masjid dimuliakan tak sama Allah? Masjid rumahnya siapa? Rumah Allah. Kok kenapa yang di luar kita boleh salaman, kenapa di sini tak boleh salaman? Kenapa tak waktu di luar kita boleh salaman, tahu-tahu kenapa di sini baru bid'ah? Pertanyaan saya itu, kenapa saya itu? Baru masuk akal. Gitu. Jadi dalam arti salaman itu kapanpun kita bertemu dengan kerabat kita, sama saudara kita, tetangga kita, dimanapun, jadi diperbolehkan. Selagi ketika kita dalam salaman itu tidak dalam arti saling menggunjing atau mencaci. Atau salaman, sudah salaman ngatu pula, itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar. Jadi jangan disalahkan tempatnya. Itu jangan disalahkan amalannya. Itu. Jadi harus perluas lagi maksudnya itu. Karena di situ tidak disebutkan, tidak dikhususkan nak harus di luar masjid. Nak di masjid, nak di luar masjid sama apa? Beda, sama. Kita baca Quran di masjid. Salat sunnah di masjid dengan salat di luar, di rumah. Sama tidak? Sama. Itu. Memang berbeda. Pahalanya beda. Karena kalau kita di masjid, niat kita tadi salat sunnah berubah menjadi salat sunnah, yang kedua berubah menjadi iktikaf. Itu baik keutamaannya, tempatnya berbeda. Itu. Tapi kalau tentang hukumnya sama. Itu. Sampai situ paham. Jadi tentang bid'ah banyak di sini sampai sekarang, sampai detik ini juga apa nih berkecamuk. Ada yang kayak ini, ada yang ini. Tapi ana tak galak putih abu-abu, kan? Kalau ana jelas sepakat tentang maulid, apa tentang salaman, tentang doa sama-sama, tentang yasin tahlil. Itu. Sampai sini. Itu tentang bid'ah.